Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya begitu banyak nikmat, disadari ataupun tidak disadari. Kadang-kadang kita merasa otomatis menjadi hak kita. Udara yang mengandung oksigen, yang pada keadaan tertentu itu demikian besar usaha yang didapatkannya untuk memperoleh oksigen tersebut. Nah, kita gratis. Dan sistem untuk menghirup oksigen dari udara yang ada pada tubuh kita juga bekerja secara saintifik. Saya kira belum semuanya bisa dijelaskan. Udara itu mengandung oksigen hanya sekitar paling tinggi 18-20%. Sebagian besar nitrogen. Tapi toh tubuh kita yang butuh oksigen itu, tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mampu mengurai fasa gas, menyaring fasa gas yang tidak mudah sebetulnya. Sehingga yang termanfaatkan oleh kita itu adalah oksigen. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin sejati kita, fid dunya wal akhirah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, tadi barusan kita dengarkan panggilan yang paling menakjubkan di dunia. Suara adzan. Terserah atau bagaimanapun, tergantung dari mereka-mereka yang menilainya, tapi bagi kita semuanya tidak ada yang lebih indah kalau dari segi keindahan. Tidak ada yang lebih merasuk ke sanubari kita dari segi pemahaman kecuali panggilan adzan. Kata demi kata itu isinya luar biasa. Sungguh suatu kenikmatan luar biasa bagi kita semuanya. Panggilan untuk melaksanakan ibadah itu berupa adzan yang redaksinya insya Allah itu dari langit. Cuma mekanisme datangnya kepada Rasulullah itu dengan mekanisme bukan dalam bentuk wahyu. Tidak mungkin Rasulullah itu memutuskan sesuatu kecuali ada izin dari langit. Dengan demikian redaksi azan itu dari langit. Nah, itu harus kita yakini. Kalau ada orang yang atau sekelompok orang atau siapapun lah yang menilai itu adalah suatu panggilan gangguan, ya itu terserah mereka. Tapi bagi kita yang telah mengintrarkan syahadat, itu adalah sesuatu yang perlu kita renungkan kembali kalau kita merasa terganggu oleh suara tersebut, seberapa besar pun volumenya. Jamaah rahimakumullah, seringkali jadi pertanyaan bagi kita kadang-kadang umat Islam ataupun mereka-mereka, apalagi mereka-mereka yang tidak mengimani dinul haq ini. Agama Islam itu dengan sekian ribu ayat, dengan sekian puluh ribu hadis, dengan sekian ratus ribu mungkin penjelasan dari para ulama itu implementable atau enggak sebetulnya untuk masa kini. Bisa diterapkan atau enggak untuk masa kini. Kalau zaman dulu barangkali ya, beberapa generasi sebelum kita telah membuktikan bahwa dengan menerapkan ajaran Islam secara kafah itu bisa menghasilkan suatu kehidupan sosial yang sampai saat ini barangkali belum bisa ditiru oleh kelompok sosial yang lainnya. Bagaimana para sahabat Rasulullah itu atau Rasulullah sendiri itu bisa berkorban demi rakyatnya, demi umatnya. Para sahabat-sahabat yang di awal itu bersama Rasulullah itu bisa. Umar bin Khattab itu pada saat beliau menjabat sebagai khalifah tidak lama. Tetapi dalam suatu pernyataan dia mengatakan, andaikan ada anak kambing, bukan anak manusia, yang tergelincir saat si anak tersebut itu mencari rumput,
untuk makanya, maka Umar pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa seekor anak kambing di daerah di mana kamu jadi khalifah itu bisa tergelincir?" Itu luar biasa. Itu anak kambing. Bukan anak manusia, bukan sekian banyak manusia. Itulah contoh-contoh implementasi dari ajaran Islam yang didalami, yang diimani, yang diresapi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Abdul sama. Sekian abad beliau itu orang hebat sebetulnya. Anaknya gubernur, mantunya khalifah. Kalau untuk keadaan sosial zaman sekarang itu kan udahlah itu. Udah enggak butuh apa-apa itu. Anak gubernur itu pasti mendapatkan fasilitas. Diangkat sebagai menantunya khalifah. Beliau menjabat hanya sekitar 3 tahun. Pada saat anaknya atau keluarganya itu datang kepada beliau, tetap ajaran Islam itu dipegangnya dengan erat. Anaknya datang untuk sekedar berkonsultasi, ditanya ini urusan apa? Urusan keluarga atau urusan negara? Urusan keluarga, mati kan nanti. Itu dibayar oleh rakyat. Itu adalah contoh-contoh implementasi. Nah, sekarang di zaman now, di zaman ini itu implementable atau enggak? Itu kan selalu jadi pertanyaan mereka-mereka, terutama yang tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani hadis, tidak mengimani Islam, tapi juga tidak sedikit lama-kelamaan kita sendiri kadang-kadang ragu-ragu. Karena itu kadang-kadang terpikir ini perlu ada pembaharuan, perlu ada implementasi penafsiran yang lain dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Nah, dengan demikian sebagai orang Islam, nah kita meskipun tentu saja implementasi itu mengikuti keadaan zaman, tetapi pokok itu tetap tidak akan berubah. Itu harus kita yakini betul, sebab kalau bukan kita orang Islam yang punya keyakinan bahwa implementasi itu bisa dilakukan di sepanjang masa, ya siapa lagi? Rasul kita dinyatakan sebagai khataman nabiyyin, la nabiyya ba'da. Masa kita tidak percaya? Nah, dengan demikian jadi tugas kita bersama dengan berbagai disiplin keilmuan barangkali seperti itu untuk mengurai, untuk mendalami dasar-dasar agama yang ada pada kita dan kemudian mencoba untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sampai kapanpun. Itu bagian dari keimanan. Kalau tidak, nah marilah kita tengok diri kita masing-masing sampai sejauh mana tingkat keimanan kita itu. Nah, sebagai contoh yang sekarang jadi berita hangat mengenai sesuatu yang dikatakan sebagai produk halal. Jamaah rahimakumullah, dasar pertama di ayat mengenai produk halal itu ataupun makanan halal itu tercantum di surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitura ghaira baghi wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Nah, pada kenyataannya kita umat Islam itu demikian antusias kalau berkaitan dengan zat yang terkategori sebagai haram. Bagus tentu saja. Soal logo itu soal lain lah. Itu biar mereka yang kira-kira bisa memutuskan sebaiknya bagaimana. Kita sebagai umat muslim biasa tentu saja kan pengennya logo itu yang sudah kita familiari. Sehingga begitu melihat produk tulisan kecil, ini pasti halal atau ada tanda halalnya atau tidak. Kalau dengan logo-logo yang belum kita familiar, siapa pun itu umum ya, bukan karena kita pengen cari perkara, tidak. Kalau belum kita kenal itu kan harus dipelototi dan sebagainya. Nah, kalau sudah kita kenal, ini kira-kira kan ada bayangan sedikit aja kita bisa nafsirkan. Nah, yang ingin khatib sampaikan, sebetulnya di dalam agama Islam, di dalam agama kita, itu yang namanya haram dan halal, atau halal dan haram, kalau kaitannya dengan makanan, atau kaitannya yang lebih luas adalah dengan materi, itu kan tidak hanya zatnya saja. Kalau di ayat 173 tadi, kalau zatnya saja, itu artinya saya bacakan, sesungguhnya dia Allah, hanya mengharamkan atasmu bangkai. Saya kira sudah populer bagi kita, darah, daging babi, dan daging hewan
Yang disembelih bukan atas nama Allah, persembahan yang lain-lain lah barang seperti itu. Tetapi barang siapa terpaksa, nah yang pentingnya, memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, sekedar untuk supaya dia tidak mati. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu adalah zat. Jadi masih ada kekecualian kalau kaitannya dengan zat. Dalam keadaan tertentu darah itu masih bisa dimanfaatkan supaya yang bersangkutan tidak mati. Bangkai itu bisa dimanfaatkan supaya bersangkutan tidak mati. Daging babi bisa dimanfaatkan supaya yang bersangkutan tidak mati dalam kondisi darurat, sekedar untuk menyambung hidup. Di 173 ada seperti itu. Nah, sekarang yang jadi bahan kontemplasi bagi kita semuanya, kan tidak semata-mata hanya zat. Sesuatu yang sebetulnya itu halal, daging sapi misalkan. Tetapi cara memperolehnya dengan cara yang tidak halal, jadi haram kan. Dan itu kita umat Islam, paling tidak di Indonesia lah, itu tidak begitu antusias untuk membuat suatu kriteria-kriteria yang dengannya itu pada akhirnya kita bisa selamat dalam kehidupan kita di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, nah itulah bagian yang dari saya sebut adalah implementasi. Jadi tergantung dari kita semuanya. Kita mau mengurai, kita mau memperluas, kita mau mengkaji milik kita sendiri, sehingga kemudian bisa kita implementasikan, dan itu sebenarnya untuk kepentingan kita. Jangan lupa, dunia itu bagi kita itu penting. Kita harus mengakrabi dunia, tetapi tidak mencintai dunia. Itu enggak mudah. Karena dengan mengakrabi dunia itu kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengumpulkan bekal, itu kuncinya. Mengumpulkan bekal untuk kehidupan nantinya. Tetapi kita tidak boleh jatuh cinta terhadap yang kita akrabi itu. Nah, itu tadi contoh yang sederhana saja mengenai yang halal dan haram, makanan haram lah. Itu kalau zat kita demikian teliti, kita demikian peka. Sampai kalau dulu kita di luar negeri, kalian lihat itu turunannya apa? Ada emulsifan berapa 41 itu haram. Meskipun dengan daging babi, bukan meskipun dengan daging pork misalnya gitu. Tetap kita teliti, kita lihat internet, kode-kode, seringkali kan gitu. Lecithin misalkan gitu. Lecithin itu ada yang dari babi, itu yang paling murah tentu saja. Ada yang dari kedelai yang lebih mahal. Lecithinnya apa ini? Tetapi cara memperoleh itu kadang-kadang kita kurang peka, kurang hati-hati. Padahal keduanya tersebut, kembali saya katakan tadi, kalau zat ada suatu keadaan darurat, kalau cara memperoleh tidak. Semiskin apapun kita tidak boleh korupsi, tidak boleh maling misalnya itu. Semiskin apapun pejabat tidak boleh korupsi. Enggak ada keadaan darurat untuk korupsi, enggak ada keadaan darurat untuk maling dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan semangat yang telah diberikan ajaran pokoknya oleh Rasulullah, implementasinya, dan para sahabat, para ulama yang telah membuat ijtihad mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, itu mudah-mudahan kita mau menengoknya. Umar bin Khattab pernah menegur, ada salah seorang jamaah di sana, di masjid itu, yang berdoa. Doanya mungkin agak keras kan didengar. Terus ditegur, loh kamu itu bagaimana? Pakaianmu haram, makananmu haram. Bagaimana doamu mau dikabulkan? Sama saya kira. Bagaimana kita itu akan hidup terjamin keselamatan kita nanti di akhirat kalau kita memang tidak makan babi, kita tidak makan darah atau minum darah. Ya, kita tidak makan bangkai, tetapi yang kita peroleh, yang zatnya itu halal, kita memperolehnya dengan cara yang tidak halal atau cara campuran. Suatu susu kalau terkena oleh najis, maka semuanya menjadi bernajis. Itu kan sudah menjadi peribahasa yang sudah kita kenal. Mudah-mudahan uraian singkat ini bisa memberikan semangat kepada kita semuanya. Kita harus yakin agama yang kita pegang ini implementable sepanjang zaman sampai nanti Allah memutuskan bahwa dunia itu harus kiamat. Aku qouli hada astagfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala rabbil karim kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu di ayat 28 surat Al-Baqarah. Allah menciptakan kita dari saatnya itu takfuruna dari keadaan mati. Sebenarnya kita kan belum sebelum roh itu ditiupkan pada kita pada saat kita berusia atau janin kita itu berusia pada sekitar 120 hari atau 4 bulan. Dan kemudian kita dihidupkan di dunia ini dan dimatikan. Mati itu bukan akhir dari segalanya. Mati itu adalah peralihan dan setelah itu kita hidup untuk selamanya. Fil jannah, insyaallah orang beriman itu kan sebesar zarah pun imannya itu fil jannah. Tetapi kita akan sangat berharap tidak usah lewat neraka dulu. Itu semua harapan. Itu yang kemudian dikenal sebagai husnul khotimah. Husnul khotimah itu tidak hanya sekedar ada teman kita, kenalan kita yang meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Mari kita implementasikan, kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Kita berusaha sekuat tenaga, pada akhirnya kita menggapai status husnul khotimah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, selalu menjaga kita agar selalu berada di jalan yang diridhoinya, menerima iman kita dan menerima apa-apa yang telah kita amalkan sebagai bagian dari amal baik kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimussalah.